kita akan membahas kelanjutan materi fungsi, yaitu fungsi dengan banyak aturan. Ini mempunyai satu atau lebih aturan ya. Kalau sebelumnya misalkan fx sama dengan x kuadrat, ya aturannya itu saja 1x kuadrat. Tapi sebagai contoh fungsi nilai mutlak. Nah, nilai mutlak x. Nilai mutlak x ini bisa ya, karena dia mutlak x berarti nilainya selalu positif ya. Ini bisa dibagi menjadi langsung dapat x jika x-nya besar sama 0 dan min x jika x-nya kecil 0. Nah, ini jadi ada dua aturan. Untuk x yang positif, maka fungsi ini sama saja dengan x ya. Karena supaya hasilnya positif, ya karena dia udah positif langsung ditulis x saja. Tetapi kalau x-nya bilangan negatif, berarti supaya jadi positif kita kali negatif lagi jadi min x. Jadi sini ada dua aturan. Atau memang ada fungsi yang didefinisikan khusus dengan dua aturan langsung, misalnya gx sama dengan x kuadrat min 2x, ini jika x besar sama 1. Nah, kemudian didefinisikan 3x min 2, nah jika x kecil 1. Ya, kedua fungsi ini sama-sama polinomial ya, atau suku banyak, tetapi kita menggunakan aturan yang atas ini jika x-nya lebih besar dari 1. Tapi kalau x-nya kecil 1, kita menggunakan aturan yang bawah. Jadi dua fungsi ini punya aturan lebih dari 1. Selanjutnya kita melihat sifat simetri dari kurva. Sifat simetri kurva C ya. Ya namanya aja nih, kurva C. Kurvanya misalkan namanya y sama dengan fx. Nah, pertama ada sifat simetri terhadap sumbu y. Kapan simetri terhadap sumbu y? Ya berarti bisa bercermin ya, kedua kurva itu terhadap sumbu y seperti bercermin. Itu terjadi jika x, y ada di kurva ya, dan begitu juga ini anggota berada di kurva, kemudian min x, y nya juga ada di kurva. Titik x, y dan min x, y berarti bercermin terhadap sumbu y karena y nya sama ya. Nah, x, y dan min x, y keduanya ada di kurva untuk setiap x daerah domain ya, untuk setiap x nya. Sebagai contoh ya, y sama dengan x kuadrat paling mudah. Ini kalau kita gambar fungsinya, betul nggak bercermin terhadap sumbu y? Kalau kita ambil x nya 0, y nya juga 0 ya, bisa menggambar kurva seperti sebelumnya. Kalau x nya 1 kuadrat juga 1, ini titik. Kemudian kalau x nya min 1, dia juga min 1 kuadrat 1. Kalau x nya 2 kuadrat jadi berapa? 4 ya. Nah, jadi titiknya ada di sini 2,4. Kalau min 2 juga hasilnya min 2 kuadrat. Nah, ini kalau kita gambar fungsinya itu simetri ya, simetri terhadap sumbu y. Nah, sumbu y kan yang lurus ini sumbu y. Nah, ini simetri karena nilai y nya sama. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan kurva yang simetri terhadap sumbu y. Berarti x, y ini misalkan x, y nya di sini 1,1. Nah, di sini jadinya min x, y min 1,1. Di sini juga 2,4, di kirinya min 2,4. Itu yang dikatakan kurva simetri terhadap sumbu y. Lalu ada juga yang
tadi sudah simetri terhadap sumbu Y. Yang kedua, simetri terhadap titik asal O ya, titik asal 0,0. Nah, itu syaratnya X, Y ada di kurva, kemudian min X, min Y juga ada di kurva ya. Sebagai contohnya, Y sama dengan X pangkat 3. Coba kalau kita mau sebelum menggambar ya, kita ambil sembarang X, di sini nilai Y-nya juga boleh dalam menggambar kurva seperti itu. Misalkan kalau X-nya 0, Y-nya juga Y pangkat X pangkat 3 ya 0 ya. Ini kan rumusnya X pangkat 3, jadi 0 pangkat 3 0. Kalau ini 1 pangkat 3 1. Kalau ini 2 pangkat 3 8. Jadi kurva ini melalui titik 0,0, 1,1, 2,8. Kalau kita ambil min 1 pangkat 3 ya min 1 juga. Kalau kita ambil min 2 pangkat 3 min 8. Nah, jadi di sini ada X, Y 2,8. Min 2,8 juga ada di kurva. Nah, kalau kita kira-kira ya 2,8 lebih tinggi juga ya. Kurvanya 0,0. Kalau 1 dia juga 1 ya. Yang satunya di sini. Kira-kira kalau 8 gimana posisinya, ke atas banget ya. Anggap aja di sini. Nah, kurvanya seperti ini. Kemudian kalau min 1 nilai Y-nya juga min 1, jadi titiknya di bawah ini. Kalau min 2 nanti hasilnya juga jauh ke bawah, jadi akan begini. Nah, jadi maksudnya bercermin terhadap titik 0,0 itu, titik 0,0 yang di tengah ini ya. Jadi di sini ada contohnya 2,8. Nah, di sininya ada min 2,8 yang enggak terlihat ya karena besar ke bawahnya. Jadi itu yang dimaksud dengan bercermin terhadap titik asal 0,0. Jika X, Y ada di kurva ini, maka min X, min Y nya juga harus ada di kurva. Jadi sini ada 1,1, min 1, min 1 nya juga ada. Nah, kemudian kita coba apa yang maksud dengan fungsi genap dan fungsi ganjil. Fungsi genap dan fungsi ganjil. Definisinya ya. Yang pertama, Y sama dengan Fx disebut fungsi genap jika Fx sama dengan F min X. Nah, jadi untuk setiap X anggota domain F, atau bahasa lain gini bisa juga kita lihat simetri terhadap sumbu Y. Simetri terhadap sumbu Y. Tadi kita udah lihat ya Fx. Contohnya Fx sama dengan X kuadrat. Bagaimana dengan F min X? Ya, min X dikuadratkan. Min X dikuadratkan tentu saja hasilnya X kuadrat juga. Jadi kita peroleh bahwa Fx sama dengan X kuadrat ini ternyata sama dengan F min X. Jadi kalau fungsinya Fx sama dengan F min X, kita sebut fungsinya fungsi genap. Selanjutnya ada yang disebut dengan fungsi ganjil ya. Fungsi ganjil itu syaratnya apa? F min X sama dengan negatif dari Fx. Contohnya
Ini nanti bisa juga dipandang sebagai fungsi yang simetri terhadap titik 0,0. Contoh sederhana, Y sama dengan X pangkat 3 ya. Fx sama dengan X pangkat 3. Kenapa? Coba kita cek F min X nya apakah sama. F min X berarti min X berpangkat 3. Kita tahu bahwa min X pangkat 3 berarti min X kali min X kali min X berarti hasilnya min dari X pangkat 3 min X pangkat 3 ini adalah Fx ya. Berarti min Fx diperoleh F min X adalah F negatif dari Fx. Nah, ini namanya fungsi ganjil. Tapi ada juga fungsi yang tidak genap tapi tidak juga ganjil. Ya, coba Fx sama dengan X pangkat 3 plus X kuadrat. Apakah ini ganjil atau genap? Kita cek. Negatifnya apakah sama dengan Fx? Negatifnya berarti ganti negatif ke dalam X nya, berarti min X berpangkat 3 ditambah min X berpangkat 2. Nah, ini sama dengan min X pangkat 3 dan ini tetap X pangkat 2. Nah, ini tidak sama dengan Fx ya. Tidak sama dengan Fx. Terus kalau kita keluarkan negatifnya, ini jadi X pangkat 3 kurang X kuadrat. Dan yang ini juga bukan Fx. Nah, berarti dia juga tidak sama dengan negatif Fx. Jadi tidak sama dengan Fx, tidak sama juga dengan negatif Fx. Berarti kesimpulannya ini fungsinya tidak genap maupun ganjil ya. Tidak genap dan juga tidak ganjil. Jadi tidak kedua-duanya. Coba kalau ini kita ambil dari buku Purcell ya. Fx halaman 32 X pangkat 3 ditambah 3X dibagi, jadi fungsinya rasional, X pangkat 4 dikurang 3X kuadrat plus 4. Apakah ini genap atau ganjil? Maka kita lihat min X nya, F min X berarti kita ganti negatif ke setiap X nya. Min X pangkat 3 kali min X dibagi min X pangkat 4 dikurang 3 kali min X pangkat 2 ditambah 4. Nah, untuk pangkat yang ganjil negatif hasilnya ya, negatif X pangkat 3. Ini juga 3 kali min X min 3X dibagi min X berpangkat 4 tetap X pangkat 4. Ini juga min X pangkat 2 sama aja dengan X pangkat 2 ditambah 4. Nah, ini kalau kita keluarkan negatifnya, ini menjadi X pangkat 3 plus 3X. Bisa ya? Kemudian yang bawahnya tetap X pangkat 4 kurang 3X kuadrat plus 4. Nah, perhatikan bahwa yang ini adalah Fx ya, sama dengan yang atas. Berarti kesimpulannya F min X ini ada negatif depannya. Jadi kita memperoleh bahwa F min X ternyata sama dengan min Fx. Berarti kesimpulannya fungsi yang tadi itu adalah fungsi ganjil ya. Nah, jadi diperoleh ini merupakan fungsi ganjil. Selanjutnya kita melihat pergeseran kurva. Jadi misalnya kita punya fungsi Y sama dengan F dari X min A ditambah B, di mana A-nya positif, B-nya positif. Nah, ini kita bisa melihat bahwa Y ini diperoleh dari Y sama dengan Fx dengan menggeser
A satuan ke kanan. Jadi di sini tuh X min A, jadi digeser A satuan ke kanan dan di B satuan ke atas. Nah, tetapi kalau misalnya A nanti bilangan negatif atau B-nya yang negatif, berarti arah sebaliknya. Jadi jika A negatif kecil 0, B negatif, berarti Y sama dengan Fx digeser. Jadi maksudnya tadi kan kita punya Y F dari X min A plus B. Kalau A nya negatif, B nya negatif, berarti fungsi asalnya Fx digeser sebaliknya. Sebaliknya tuh maksudnya tadi kalau negatif berarti ke kiri ya, kalau A nya negatif ke kiri, B negatif berarti ke bawah. Nah, kita bisa mengambil contoh ya. Contoh, kita ingin tahu nih Y sama dengan Fx, yaitu X kuadrat min 2X min 3. Nah, kita ubah dulu si fungsinya. X kuadrat min 2X itu bisa kita faktorkan ya. Coba bisa nggak? X min 2 pangkat 2 dikurang 4. Kenapa? Nah, coba ya. Ini alasannya. Ini sendiri adalah X kuadrat. Kalau kalian bisa memangkat 2 ya. Min 4X plus 4. Ya kan? Kalau dikurangi. Sorry. Ya, ini bukan. Nanti nggak sama ya 2 ya. Ini saya salah. Kita ulang lagi. Ini X min 1 ya, X min 1 min 4 ya. Kalau kita cek, X min 1 kuadrat adalah X kuadrat min 2X plus 1 gitu ya. Kalau kita kurang 4 ya tentu saja ini akan jadi X kuadrat min 2X min 3. Nah, seperti itu. Jadi diperoleh Y sama dengan X min 1 kuadrat min 4. Nah, ini kita bisa melihat A-nya sama dengan berapa? A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 4. Berarti kesimpulannya apa? Si Y ini diperoleh dengan cara apa? Menggeser kurva grafik asalnya X kuadrat ya. Y sama dengan X kuadrat. Karena fungsi asalnya adalah di sini rumusnya X min 1 kuadrat, berarti fungsi asalnya X kuadrat. Menggeser kurva Y sama dengan X kuadrat sebesar sejauh A-nya 1 ya, 1 satuan, karena positif berarti ke kanan. Dan karena B-nya min 4 berarti 4 satuan ke bawah. Benar gak seperti ini? Nah, kita bisa menunjukkan dengan gambar sebenarnya ya. Jadi kurva Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3 ini bisa diperoleh dengan cara menggeser satu satuan ke atas, ke kanan, lalu 4 satuan ke bawah. Nah, kita contohin. Pertama, fungsinya tadi X kuadrat. Nah, kita punya X kuadrat seperti ini ya. Ini Y sama dengan X kuadrat. Kalau kita akan menggeser satu satuan ke kanan, berarti kemana? Yang ini tadi kan kita bisa menggeser ya titik puncaknya aja 0, di sini udah 0, geser satu satuan ke kanan berarti nanti puncaknya di angka 1 ini. Setelah 1 di sini 4 satuan ke bawah ya, karena min 4. Jadi 1 2 3 4. Jadi nanti puncaknya akan ada di sini min 4. Nah, berarti kalau kita lakukan per langkah ya. Pertama geser dulu
Oke, kita geser dulu ke kanan. Nah, kita geser dulu satu-satuan di sini. Berarti yang gambar kurva tadi berubah ya. Kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, kemudian kita turunkan ke bawah. Pada akhirnya, oke, kita agak naikin aja ini. Ini angka 1, ininya min 4 ya. Di sini posisi puncak kurvanya dengan jarak yang sama gitu, dengan bentuk yang sama, kira-kira seperti ini. Nah, jadi inilah nanti ini 1 min 4 ya. Nah, kita bisa sesuaikan gambarnya karena di sini melalui ada 1. Nah, dia akan memotong di sini juga nanti. Nah, inilah grafik Y sama dengan tadi X pangkat 2 dikurangi 2X min 3. Nah, kalian bisa cek. Kalau kita ambil X nya 1, di sini ganti 1, X nya 1 kurangi 2 kali 1, 2 min 3. Jadinya min 4 ya. Betul, nilai Y nya min 4. Nah, di sini 2 nih ya. Kalau kita masukin 2 hasilnya 0. Sebentar. Dua kuadrat. Oke, jadi ini bukan 2 ya. 2-nya masih di sini. Karena jaraknya dia kan simetris ya. Di sininya 3 ya. Karena kalau masih 2 ininya jadi min 3 ya. Untuk 3 dia jadi 0. Nah, ininya min 1. Kita kira-kira. Jadi pergeseran kurva itu kita ulang kembali. Kalau ingin menggambar, sebenarnya bisa kita gambar langsung Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Tapi kalau ini kita coba bentuk ya, bentuk kuadratnya X min 1 kuadrat lalu dikurang 4 ya, karena hasilnya pasti sama. Nah, itu bisa dilihat bahwa kurva yang dibentuk seperti menggeser kurva X kuadrat Y sama dengan X kuadrat 1 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Kita lanjutkan, yaitu bilangan bulat terbesar. Ini maksudnya apa sih gitu ya? Jika X bilangan real, maka ada jelas ya, tak hingga bilangan bulat n, bilangan bulat ini bilangan ya, bilangan bulat n yang memenuhi ya, kita sudah mengenal jenis-jenis bilangan ya, memenuhi n lebih kecil atau sama dengan X. Betul nggak? Misalnya kalau contoh ya, kalau kita ambil X nya anggap saja 7,5. Nah, ini kan bilangan real nih. Ada banyak bilangan bulat yang lebih kecil dari 7,5. Jadi n-nya bisa, coba kita cari n bilangan bulat yang lebih kecil dari X. Nah, itu ada apa aja? Banyak ya, tak hingga. Ada 7 termasuk, 6 juga bisa. Apalagi 5 lebih kecil ya, yang bilangan bulat. Nah, min 7 juga, min 3 juga ada. Jadi semua bilangan bulat ini pasti ada yang paling besar ya. Nah, di sini yang paling besarnya berapa? Yang lebih kecil dari X, tetapi yang paling besar yaitu 7. Selebihnya pasti lebih kecil dari 7. Nah, di sini kita melambangkan seperti ini lambangnya ya, seperti kurung siku tapi ini 2 garis. Nah, X itu adalah ini yang kita namakan sebagai
bilangan bulat terbesar. Bilangan bulat terbesar dimana lebih kecil daripada X gitu ya, kecil atau sama dengan X. Jadi kita lambang nilainya sama dengan N, dimana X nya itu lebih kecil daripada N plus 1 tetapi lebih besar atau sama dengan N. Sebagai contoh, bilangan bulatnya 7,5 berarti bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan 7,5 berapa? Ya jadi 7 ya. Kalau misalnya ini akar 3, nah akar 3 itu nilainya berapa? Nggak sampai 2 ya, tetapi lebih besar dari 1. Nah maka ini jawabannya 1, karena akar 3 itu kan 1 koma gitu ya, karena kita tahu bahwa akar 3 lebih kecil dari ini sebagai N nya 1 plus 1 2 ya. Nah seperti ini, sesuai dengan definisi tadi bahwa dia berada di antara N plus 1 dan N dan N plus 1, maka akar 3 bilangan bulat terbesarnya adalah 3. Nah kita akan bisa membuat fungsi bilangan bulat terbesar, dan ini fungsi dengan banyak aturan ya. Nah selanjutnya kita ya mungkin satu contoh lagi deh. Kalau misalnya min 3,4, oke, jadi berapa ini yang lebih kecil dari min 3,4 ya? Kalau kalian ingat garis bilangan ya, garis bilangan ini, kalau ini min 3, min 4, ini min 2, min 3,4 berada di mana? Nah, min 3,4 itu adanya di mana? Nah, adanya di sini ya. Di sini letaknya min 3,4. Ya jangan, ya maksudnya ini 0,4 ya. Bisa juga min 3,5 ya, begitu aja. Kita contohin aja ini min 3,5 aja. Nah, di sini letaknya min 3,5. Nah, berarti bilangan bulat yang lebih bilangan bulat terbesar ya, yang lebih kecil dari ini. Nah, karena posisinya ada di sini ya. Yang lebih kecil dari ini ya min 3. Berarti ini jawabannya min 3, yang lebih kecil dari min, ya saya salah ini, kok jadi lupa, kita ulang lagi, posisi garisnya aja salah ya. Jadi min 4 pada di sini ya, min 4, min 3, min 2, nah begitu maksudnya. Nah, min 3,4 adanya di sini ya, min 3,4 atau min 3,5 di sini. Nah, di sini posisi si bilangannya. Nah, berarti bilangan bulat yang lebih kecil ya min 4. Nah, itu maksud saya tadi. Oke. Jadi yang lebih kecil dari min 3,4 itu min 4. Jadi bukan min 3. Nah, di sini. Kalau untuk positif ya langsung angka 7-nya. Seperti itu. Jadi kalian juga pasti bisa. Kalau misalnya min 2,5, berapa nih bilangan bulat terbesarnya? Apakah min 2? Bukan ya, jawabannya min 3. Karena kalau ini min 2, min 3 di kirinya, sementara min 2,5 berada di tengah. Maka yang lebih kecil dari min 2,5 ya min 3 jawabannya ya. Oke, jadi harus berhati-hati untuk bilangan yang negatif. Kita teruskan, ada yang disebut dengan fungsi fx, misalkan
fx-nya bilangan bulat terbesar x. Nah, ini nanti kita sebut juga dengan fungsi tangga sesuai dengan definisinya tadi ya. Ini bisa juga kita definisikan bilangan bulat terbesar x ini pasti nilainya akan sama dengan 0 kalau apa? Kalau x diantara, ya definisi yang kita ingat yang ini tadi ya, kalau dia sama dengan n berarti diantara n dan n plus 1. N nya 0, 0 plus 1, 1. Ini kecil sama ya, ini kecil sama enggak? Oh iya, kecil sama, berarti bernilai 1 kalau diantara 1 dan 2, bernilai 2 jika diantara 2 dan 3. Nah, begitu seterusnya ke atas ya. Kemudian kalau ke bawah nilainya akan jadi min 1 kalau diantara min 1 dan 0, bernilai min 2 jika diantara min 2 dan min 1, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita gambar fungsinya, dia kita sebut fungsi tangga karena bentuknya kayak tangga ya. Coba kalau kita cek di sini, kita gambarkan fungsinya. Oke, di sini aja kita yang agak lurus. Nah, ini sumbu x nya. Kapan bernilai 0 fungsinya? Kalau dari 0 sampai 1 ya. Nah, dia bernilai 0 yang ini kalau dari 0 sampai 1 nilainya 0. Nah, fungsi 0 itu fungsi konstan. Di sini 0-nya masuk, bulatnya berisi, berarti sampai 1. Bentar. Di sini ya bulatnya kosong ya. Kemudian kalau dari 1 sampai 2 nilainya adalah 1, berisi, ininya kita kosong belakangnya, jadi akan terus naik seperti ini. Ininya berisi satunya, yang ininya kosong. Nah, seperti itu. Kita bikin dulu, ini angka 2, ini angka 3. Jadi nilai fungsinya tuh kan yang angka di sini ya, 1 bernilai 1 kalau dari 1 sampai 2, bernilai 2 kalau dari 2 sampai 3. Kemudian bernilai min 1 kalau dari min 1 sampai 0, maka gambarnya akan jadi, oke, kita tulis dulu angka sini ya, min 1, min 2, min 3 ya. Maka fungsi ini akan bernilai min 1 kalau dari min 1, min 1-nya berisi sampai 0. Nah, dia nanti akan bernilai di sini. Nah, seperti itu kira-kira fungsinya. Ini berisi ya 0, ini nilainya dari min 3. Oke, seperti itu kira-kira gambar fungsi ini min 2, ini bernilai min 3. Jadi ini seperti tangga, maka ini kita sebut juga dengan fungsi tangga. Jadi fungsi bilangan bulat terbesar itu kalau digambar seperti gambar tangga. Nah, itu untuk fungsi bilangan bulat terbesar. Kita juga untuk fungsi trigonometri sendiri, kalau di buku Purcell itu di 0.7 ya, pada bagian pendahuluan itu cukup banyak pembahasannya, tapi kita coba yang ringkas. Sebagian dasar trigonometri ini sudah diperoleh di waktu sekolah SMA ya. Kalian masih ingat ya di perbandingan sudut ya, pertama saya ingatkan kembali perbandingan sudut pada segitiga. Misalnya ini kita namakan sudut theta. Nah, ini nilai X, misalkan ini Y, kita misalkan R ya. Nah, yang dikatakan sin theta itu apa? Perbandingan depan ya, Y banding R.
kemudian cos samping X per miring R. Nah, kemudian tan theta, depannya Y, sampingnya X, jadi Y per X. Nah, ini adalah perbandingan dari sisi segitiga ya, untuk dilihat nilai sin, cos, dan tan-nya. Maka sekarang kita perhatikan sebuah lingkaran berjari-jari satu. Misalkan kita punya lingkaran jari-jarinya satu ya, kita coba buat lingkarannya kira-kira aja gambarnya ya. Nah, kira-kira ini lingkaran berjari-jari satu karena ini jaraknya 1, pusatnya 0,0. Kemudian kita buat sebuah, berarti jari-jarinya atau R-nya 1 ya, lingkaran ini. Kita buat sebuah sudut di sini. Kita anggap sudutnya sudut theta. Kita lihat ya. Maka di sini ada sebuah titik. Nah, di lingkaran, kalau kita bikin segitiganya di sini, ke bawahnya berarti nilai X ya. Ini nilai X-nya, kemudian ini nilai Y-nya. Oke. Kita perhatikan ya, saya perbesar gambarnya di sini. Nilai X, kalau di situ X berarti panjang ini juga X ya. Ini X panjangnya, ini panjangnya Y. Kebetulan R atau jari-jari dari lingkaran ini 1. Nah, ini theta ya. Kita gunakan perbandingan tadi bahwa sin theta depannya Y dibagi jari-jarinya 1. Berarti sin theta sama dengan Y dibagi 1 adalah Y. Kemudian cos theta, cos sama dengan X ya, sisi miringnya, sisi sampingnya X dibagi jari-jarinya 1, jadi ini X. Berarti kita punya titik ini kan harusnya X, Y ya. Sementara kita peroleh X-nya adalah cos. Jadi ini juga boleh kita tulis sebagai titik dengan koordinatnya adalah cos theta, sin theta. Oke. Jadi kita punya titik X, Y pada lingkaran ini. X-nya sama dengan cos theta dan Y-nya sama dengan sin theta. Nah, kalau persamaan lingkaran ini apa sih? Kalau lingkaran berjari-jari 1 ya, udah belajar persamaan lingkaran. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Ini adalah persamaan lingkaran berjari-jari 1. Nah, kalau kalian ganti nilai X-nya dengan cos, berarti akan jadi apa nanti? Cos theta dikuadratkan, berarti cos kuadrat theta ditambah Y kuadratnya jadi sin kuadrat, nilainya jadi 1. Nah, inilah yang sering kita pakai dalam identitas trigonometri, bahwa cos kuadrat tambah sin kuadrat nilainya sama dengan 1. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga mendefinisikan selain sin, cos, tan ya, kita juga punya apa? Punya kebalikan dari sin. Kita namakan kosekan. Nah, jadi kalau sin theta tadi sama dengan Y ya, di dalam garis yang tadi, kemudian cos theta sama dengan X, kebalikan dari sin ya, kita lambangkan adalah kosekan. Jadi kita bisa lambangkan CSC atau kosek gitu ya, bebas. Jadi kita pakai CSC aja. Kosekan theta berarti kebalikan dari sin, jadi 1 per sin, jadi 1 per Y. Kemudian sekan theta kebalikan dari cos,
jadinya 1/x. Lalu kalau tan tadi yang depannya y ya, y per x, berarti lawannya adalah kotangen ya, kotangen theta, kebalikan dari y per x berarti x per y. Nah seperti itu. Sifat fungsi identitas trigonometri tadi sudah kita temukan bahwa cos kuadrat tambah sin kuadrat itu sama dengan 1. Nah kalau ini kita lakukan beberapa operasi ya, ini beberapa sifat dasar saja. Kita bisa menemukan bentuk-bentuk yang lain gitu. Jadi dari bentuk tadi kita punya cos kuadrat theta ya, ini sebenarnya cos kuadrat tambah sin kuadrat boleh kita balik aja ya, sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1. Nah kalau masing-masing kita bagi dengan sin, coba kalau kita bagi dengan sin, ya dibagi ini dengan sin, keduanya kebersamaan ini kita bagi dengan sin kuadrat, jadi sin dibagi sin jadi 1, cos dibagi sin ya. Nah ini tadi belum kita sebutkan, tangen itu kan y per x ya, sementara y adalah sin, cos adalah x, berarti tan kita bisa juga tulis sebagai apa, kalau y nya adalah sin berarti sin per cos. Nah jadi sin per cos itulah tangen, berarti kalau kotangen dibalik cos per sin ya, cos per sin. Nah seperti itu. Maka di sini ketika kita membagi cos ya, mau kita bagi dengan sin, jadinya cos per sin. Cos per sin itu kotangen, karena dia kuadrat jadi juga kotangen kuadrat. 1 dibagi sin, 1 bagi sin, yang ini tadi ya, 1 per y ini 1 dibagi sin namanya kosekan, jadi ini kosekan kuadrat. Jadi kita dapat persamaan kedua, 1 ditambah kotangen kuadrat itu sama dengan kosekan kuadrat. Nah, kemudian yang ketiga, kalau persamaan 1 kita bagi dengan cos, karena kita bagi dengan cos, kalau kita bagi dengan cos berarti sin dibagi cos itu jadi tangen, jadi tangen kuadrat tambah cos dibagi cos jadinya 1, 1 per cos itu sekan. Jadi kita dapat identitas ada 3 buah yang mirip ya, sebenarnya diturunkan dari bentuk pertama. Begitu juga untuk beberapa bentuk lain. Kita kembali ke lingkaran satuan yang tadi. Nah, kita bisa mendefinisikan beberapa hal di sini. Oke, lingkarannya kurang bulat ya. Nah, anggap saja belum bulat ya. Kemudian kita misalkan punya tadi sudut theta di sini. Ini theta. Berarti kalau ke bawah namanya negatif theta ya. Kalau ini namanya min theta. Kalian bisa lihat ya bahwa titik yang atas ini kan tadi x, y. Bawahnya x, ininya y. Nah, yang bawahnya kebalikannya ya. Kalau ini x, y dia bercermin terhadap sumbu x, ini jaraknya sama. Ini sama dengan x juga, tetapi y-nya jadi negatif ya, karena posisinya di bawah, ini min y. X, min y. Oke. Berarti untuk min theta ini bisa nggak kita lihat nilai sinnya gimana? Sin dari negatif theta. Karena sin itu tadi adalah ya, kita bisa langsung kayak ngambil ini nilainya x dan satu lagi min y. X itu tadi kosekan ya. Kita boleh juga kosekan min theta. Jadi sama-sama x gitu. Jadi karena ini posisinya tadi x adalah cos theta ya.
kemudian yang Y adalah sin theta. Berarti untuk yang sudut negatif theta ini yang bawah itu untuk cosnya masih sama-sama X gitu. Jadi ini sama saja dengan cos theta. Tapi untuk sin yang Y ini jadi negatif Y di bawah, jadi ini min sin theta. Nah, jadi untuk sudut negatif nilai sinnya jadi negatif sin theta, cosnya jadi min, tetap positif ya. Atau kita bisa juga melihat sudut negatif ini sebagai sudut di kuadran 4. Begitu juga untuk tan. Kalau untuk tan negatif theta, karena kita menggunakan X dan Y juga di sini, jadi ini tan adalah sin dibagi cos ya. Tadi kita udah tahu bahwa tan adalah sin dibagi cos, berarti ini sin sin dari min theta dibagi cos dari min theta juga, karena sinnya jadi negatif sin, sementara min cosnya cos minnya tetap cos, jadi cosnya tetap, sehingga jadi ini min tan theta ya, minnya ada di depannya. Berarti untuk sudut negatif nilai sinnya jadi negatif sin, cos minnya jadi tetap cos, untuk tangannya juga jadi negatif. Jadi kita tahu kalau sin dari min 30 ini sama aja dengan min sin 30. Tapi kalau ya kalian tahu berapa nilai sin 30? Setengah ya, jadi min setengah. Kemudian untuk cos min 30 berarti tetap cos 30. Berapa cos 30? Setengah akar 3. Oke. Nah, itu beberapa bentuk ya dari trigonometri. Masih ada bentuk lain seperti sin X plus Y. Ya, kita sudah ini kita tahu ya, bisa dibuktikan sebenarnya sin X cos Y ditambah cos X sin Y. Nah, itu bentuknya. Kemudian kalau sinnya dikurang X min Y, ininya juga kurang, bentuknya sama, min cos X sin Y, seperti itu. Untuk cos X plus Y menjadi bentuk cos X cos Y dikurang sin X sin Y di sini. Tapi kalau cos X min Y menjadi cos X cos Y ditambah sin X sin Y, seperti ini. Nah, untuk sudut ganda itu adalah bentuk dari X plus Y akibatnya, dan juga sin X plus Y. Jadi kita punya nanti sin 2X jadi apa begitu ya, karena sin X cos Y, jadi ini jadi 2 kali sin X cos Y. Kalau cos 2X jadi cos kali cos jadi cos kuadrat min sin kuadrat. Jadi untuk ini ada penjelasan khususnya, dan beberapa bentuk trigonometri lainnya ya. Nah, untuk tan tadi belum ada ya. Nah, tan juga ada. Nah, di sini kita lebih ke ini ya, bagaimana menggambar fungsi trigonometri begitu. Kalau ringkasnya, untuk bisa menggambar fungsi trigonometri, tentunya pertama kalian ingat lagi nilai sin cos tan di kuadran pertama ya. Kalau saya ingatkan kembali sin X cos X tan X ya, untuk sudut dari 0, 30 derajat, 45, 60, 90 ya. Untuk nilai sin cos tannya kalau masih gak dari 0, setengah akar 2,
setengah akar 3 1. Nah ini dari 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Nah ini tan adalah sin dibagi cos, 0 dibagi 1 0, setengah dibagi setengah akar 3 sepertiga akar 3 ya, sepertiga akar 3. Ini 1 akar 3, ini tidak didefinisikan atau tak hingga. Nah untuk sudut di berbagai kuadran sebenarnya ada cara ini secara mudahnya ya, untuk pembuktiannya secara matematis ada, tetapi ini ringkasan materinya saja. Saya jelaskan di sini. Kita sudah mengenal kuadran tadi ya, kuadran 1, 2, kuadran 3 dan kuadran 4 ya, K1, K2, K3, K4. Untuk sudut ya, kita melihat sudut itu ya batasnya ini mulai dari berlawanan arah dengan jarum jam. Ini mulai dari 0 derajat sampai 90, 180, 270 dan 360, kembali lagi ke 0. Jadi sudutnya berulang gitu, periodik 360 kalau untuk sin kostan. Nah untuk nilai sin di kuadran 1, nah ini semuanya bernilai positif sesuai dengan nilai ini tadi ya, semuanya positif. Kita tandanya semua positif. Untuk di kuadran 2 ini kalau sebenarnya kita bisa menggunakan pembuktiannya dengan lingkaran berjari-jari 1 tadi. Untuk sudut di sini yang positif adalah sin ya, nilai sin yang positif. Di sini tan. Kenapa? Karena kita akan membagi x dengan y, karena negatif x-nya di sini bernilai negatif, y juga bernilai negatif, min bagi min positif nanti tan ya. Sementara yang lainnya akan negatif. Di sini yang positif adalah cos. Nah, ini lingkasannya ya. Untuk sudut di sini kita namakan tadi sudutnya sudut theta. Nah, di sini sudutnya kita ubah menjadi 180 min theta. Jadi kita cari selisihnya dengan 180. Untuk di kuadran 3 lebih besar dari 180, jadi 180 tambah theta. Di sini 360 min theta ya, atau negatif theta juga boleh. Nah, seperti ini kira-kira bentuknya. Kalau di sini di kuadran 2 kita tulis sin positif, artinya cos dan tan negatif ya. Nah, ini secara sederhana mengingatnya seperti contoh seperti ini. Misalkan kita mau mencari sin 120, itu di kuadran 2 nilai sin positif. Kita cari 180 kurang berapa? 120 itu adalah 180 kurangi berapa? Kurangi 60 ya. Nah, jadinya ini akan sama nilainya dengan sin 60. Atau yang cepatnya dari 120 jadi 60 itu karena dikurangi dengan 180, 120-nya sisa 60. Karena sin 60 berapa? Setengah akar 3 ya, lihat dari tabel yang sebelumnya. Sin 60 adalah setengah akar 3. Jadi nilai sin 120 adalah setengah akar 3. Tetapi untuk cos 120 berarti nilainya juga akan jadi cos 60. Akan jadi cos 60. Akan tetapi ini nilai negatif gitu. Karena di kuadran 2 yang positif adalah sin. Jadi cos 60 setengah, jadi ini min setengah. Nilai cos 120 min setengah. Nah, untuk di kuadran 3 contohnya tan 300 ya. 300. Nah, untuk kuadran 3 ini kita mengambil patokannya 360. Jadi ini sisanya akan jadi tan 60. Oke, tetapi nilainya negatif ya. Negatif untuk tan.
Kenapa? Karena di kuadran 3 yang positif adalah cos, jadi min tan 60 derajat, jadinya ini min akar 3. Nah, untuk di kuadran 3 contohnya misalkan sin 240 derajat, kita mengambil selisihnya dengan 180. Jadi 240 itu kan 180 ditambah 60 ya, jadinya sin 60. Tetapi sin di sini negatif nilainya, jadi min sin 60 setengah akar 3. Tapi kalau misalnya tan 240 berarti jadi tan 60. Tan 60 adalah akar 3. Jadi seperti itu kira-kira ya. Nah, kalau kalian bisa melihat ini jadi mudah. Kita coba ya. Misalkan sin 210. Nah, ingat ini kuadran berapa? Kuadran 3. Di kuadran 3 nilai sin negatif ya. Negatif sin. Karena di kuadran 3 kita kurangi dengan 180 atau 210 itu 180 tambah berapa sih? Tambah 30 ya. Nah, karena itu jadinya min sin 30. Sin 30 setengah jadinya min setengah. Contoh lain, cos 330. Ini di kuadran 4 ya. Kuadran 4, kita tanda ini di kuadran 4. Nilai cos tetap positif. Cos berapa? Cos 30 karena mengambil patokannya 360. Kemudian cos 30 adalah setengah akar 3. Oke, coba dicek kembali. Misalnya tan 225. Nah, ini di kuadran 3 ya. Berarti tetap tan positif di kuadran 3, nilai tan positif ya di kuadran 3. Kemudian nilai tan berapa jadinya? Karena 225 adalah 180 tambah 45, jadi ini jadi tan 45. Tan 45 adalah 1. Kita kira-kira. Nah, selanjutnya kita coba menggambar grafik fungsi trigonometri sederhana, misalnya y sama dengan sin x. Nah, kita coba untuk sudutnya dari 0 sampai 360 ya. Kira-kira. Sudah pada tahu mungkin ya. Untuk dasar grafiknya, kalau kita ambil x-nya 0, sebenarnya kita bisa ya, patokannya ini 90. 0, misalnya ini 90 di sini. Berarti kalau ini kita bagi 3, 30, 60, di tengahnya 45 ya. Kita tahu bahwa sin 90 nilainya berapa? 1 ya. Jadi 1 di sini. Kemudian kalau untuk 30 nilainya jadi setengah, betul ya? Setengah. Kemudian 45 setengah akar 2, ini jadi setengah akar 3. Jadi fungsinya itu akan terus naik ya, kira-kira aja nih. Kan seperti ini. Nah, fungsinya naik sampai ke maksimumnya 1. Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian ini yang kita sebut tadi kuadran 1 ya. Nah, ini kalau kita bagi lagi ke 180, kita cari nilainya. Dibagi 3, 120 dan 150, di tengah-tengahnya 135. Sin ini sin x ya, sin 120, tadi nilai sin 120 ada gak? Sin 120 ya sama dengan sin 60 setengah akar 3, jadi dia kembali lagi ke nilai setengah akar 3. Ini setengah akar 3 yang agak di atas, di bawahnya setengah akar 2, nanti kembali lagi ke bawah. Jadi kalau kira-kira aja, nah dia akan jadi fungsinya akan simetris gitu. Kembali, jadi 180, nilai sin 180 adalah 0 ya. Nah, ini nanti akan mencapai nilai minimum juga min 1 saat 270. Kita cepat aja. Jadi nilai ini akan jadi min 1 di 270. Ini 360 akan kembali jadi 0. Kira-kira begini. Ini kalian lihat, ini seperti kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi kita bisa melihat juga dari grafik ini bahwa fungsi sin di kuadran 1 dan 2 bernilai positif dan di kuadran 3, 4 bernilai negatif, dan maksimum nilai sin adalah 1
dan minimumnya adalah min 1. Kira-kira seperti itu grafik dasar fungsi sin X. Kemudian Y sama dengan cos X, hampir mirip, cuman cos X itu kan dimulai dari 1 ya, cos 0 sama dengan 1, sehingga ini dimulai dari 1, saat 90 nilainya 0, jadi kan ke bawah begini. Kita gambar dengan warna berbeda aja, kira-kira seperti ini. Kemudian untuk 180 nanti nilainya jadi min 1 ya, karena cos 180 selisihnya dengan 180 ya 0 ya, jadi cos 0 cuman di kuadran 2 nilainya negatif, jadinya min 1. Nah di sini min 1, jadi kira-kira gambarnya akan seperti ini. Nah ini saat 360 kembali ke 1. Ini grafik dasar cos X. Apa jadinya kalau diubah ya, misalnya Y sama dengan 2 cos X, 2 sin X aja dulu, 2 sin X, maka ini seperti grafik yang awal tadi, cuman ketinggiannya 2 gitu. Misalnya 90, 180, 270, 360, bedanya ketinggiannya aja jadi 2. Jadi ini maksimum nilainya 2. Gambarnya akan persis sama ya, cuman nilai minimumnya adalah min 2. Jadi Y 2 sin X itu sama dengan Y sama dengan sin X, cuman ketinggiannya 2. Kemudian kalau Y sama dengan 3 cos X juga sama maksudnya gitu, cuman ketinggian grafiknya dimulai dari 3 seperti itu kira-kira ya, paling kecil juga min 3, dan ini tercapai saat 360. Nah ini periodenya kita sebut 360 karena dia akan berulang kembali setelah 360, nanti grafik ini akan kembali lagi ya, satu gelombang lah istilahnya ya, dan ketinggian ini kita sebut sebagai amplitudo. Nah ini tinggiannya 2 ya, ini kita sebut sebagai amplitudo ya, seperti pelajaran gelombang di fisika, ketinggian gelombangnya gitu ya, amplitudonya 2, seperti itu kira-kira untuk grafik. Tetapi kalau misalnya Y sama dengan sin 2X, nah ini perubahan terjadi di sini. Kalau sin 2X, sehingga kalau dia 45, sudutnya 45, jadi sin 2X nya udah jadi sin 2 kali 45 90, sin 90 adalah 1, maka ketinggiannya ini yang nilainya 1 ini tercapai saat X nya 45 ya kan. Nah kira-kira seperti itu. Nah saat X nya 90 dia udah jadi 0, nilai sin 180 kan 0, maka gambarnya sama seperti yang sebelumnya, cuman bedanya ini sampai 180 udah jadi satu gelombang gitu. Nah, ini berarti 135 di tengahnya. Berarti Y sin 2X, kalau misalnya ini kita teruskan sampai 360, dia terbentuk kira-kira 2 gelombang gini ya. Nah gitu, baru ini 360. Jadi lebih banyak, kalau tadi 360 cuman ada satu bukit dan lembahnya gitu, nah ini jadi ada 2 kali gitu, maka ini kita sebut periodenya 180 derajat atau pi ya, kalau dalam satuan radian itu pi sama dengan 180. Kalau yang sebelumnya periodenya 2 pi 360. Nah untuk sin 2X periodenya itu pi 180, amplitudenya 1 ya, karena ketinggiannya 1. Berarti kalian sudah bisa memperkirakan kalau untuk Y sama dengan cos 2X kira-kira akan seperti apa gambarnya. Dia sama, cuman yang tadinya di sini 90 jadi 45 ya. Nah seperti itu kira-kira. Ini sudah terjadi saat 180. Selesai gambarnya. Ada satu lagi gelombangnya sampai 360. Jadi mirip, ini min 1 paling kecil, paling maksimum 1. Ini 190 saat di titik ini ya. Di titik ini 180. Dan di sini
jarak ininya 45 derajat. Nah, seperti itu perubahan grafik trigonometri untuk sin dan cos, begitu juga untuk tan. Grafik tan tadi belum kita gambar ya. Untuk tan Y sama dengan tan X sesuai dengan nilai tan juga yang sudah kita tahu ya. Dia makin lama makin naik gitu. Kira-kira gambarnya kalau tan 0 nilainya ya. Kalau tan 90 kan sampai tak berhingga, jadi kalau untuk sampai 90 dia akan mencapai, tidak akan punya nilai ya, makin tinggi. Kita ambil sudut 45, nilainya baru 1 gitu, kira 1 di sini. Saat 30 sepertiga akar 3 ya, kira-kira grafik fungsinya akan terus naik, tidak akan mencapai yang 90 ini. Garisnya kalau kita lurus di sini dia akan terus naik ke atas, tidak akan melewati garis 90 ini. Kemudian begitu juga ke bawah sampai dia batas di sininya minus 90. Nah, nanti dia akan berulang kembali grafiknya. Kita kalau mau lihat bisa lihat di buku ya, yang lebih jelasnya. Jadi grafiknya seperti itu. Nanti kalau kita panjangin lagi lebih dari 90, dia akan berulang kayak tadi lagi, akan membentuk grafik yang sama seperti ini. Oke, seperti itu gambaran fungsi trigonometrinya.